Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pemirsa channel Ngaji Sunnah 1926. Kali ini kami akan membicarakan tentang lebih tepatnya mempertanyakan pengakuan NU sebagai organisasi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kali ini kami berbincang langsung dengan salah satu pakar aswaja di Kecamatan Geger. Beliau adalah Gus Muhammad Mahrus Ali LC MH. Tepuk tangan untuk beliau. Tepuk tangan ya. Jadi ini beliau merupakan Ketua Aswaja Center MWCNU Kecamatan Geger, dan beliau merupakan salah satu ketua pengurus Pondok Pesantren An-Nafiyah. Gini Rah. Jadi bahwa kami sering mendengar hadis bahwa sataftariku ummati ala salasatin wa sab'ina firqah kulluha finnar. Jadi umat Islam itu akan terpecah belah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka illa wahid, kecuali satu. Kemudian ditanya oleh para sahabat, qalu, siapa itu? Para sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ma'ana alaihi washabi. Jadi orang yang bersamaku dan bersama para sahabatku. Lah kemudian para ulama menafsirkan hadis ini, man ma'ana alaihi washabi, itu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi umat Islam yang masuk surga itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kebetulan NU itu mengklaim dirinya sebagai penganut Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuma sebelum lebih jauh, mungkin sampean bisa memberikan pengertian atau definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti apa sebenarnya menurut sampean, agar pakai bahasa yang bisa mudah dipahami oleh orang-orang awam seperti kami. Ya, terima kasih. Tapi sebelum saya menyampaikan apa dan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, terlebih dahulu saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai hadis yang tadi saya sampaikan. Bahwa hadis itu di kalangan ulama masih menjadi perselisihan sebenarnya. Mengenai di situ ada kata-kata wataftariku ummati. Ummati itu apakah ummati dakwah ataukah ummatil ijabah? Karena umatnya Nabi Muhammad itu ada yang ijabah, artinya sudah memenuhi ajakan Nabi untuk masuk Islam. Ada umat Nabi yang masih dalam tahapan dakwah, masih diajak untuk masuk Islam. Nah, ada ulama yang memahami kata ummati di situ adalah ummatid dakwah. Artinya yang berpecah itu bukan umat Islam, tapi umatnya Nabi Muhammad berpecah-pecah menjadi agama yang bermacam-macam, bukan kelompok-kelompok Islam yang bermacam-macam. Sehingga kalau kita mengikuti pendapat ini, sebenarnya semua firqah-firqah yang sekarang ada di dalam Islam ini semuanya ya nggak bisa kita vonis sebagai ahlun nar yang selamanya. Karena maksud hadis itu adalah ummatid dakwah. Jadi kulluhum finnar, semuanya di neraka kecuali satu, yaitu umat Islam. Yang lainnya yang masuk neraka itu apa? Ya yang tidak mau masuk Islam. Nah gitu. Ada yang mengatakan memang ummatil ijabah. Ummatil ijabah artinya orang sudah masuk Islam tetapi punya pemahaman yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, meskipun demikian, kita tidak kemudian memvonis kelompok-kelompok ini sebagai firqah atau kelompok yang kafir, bukan.
Meskipun misalnya kita mengatakan ini bukan ahlus sunnah, tetapi kita tidak akan mengatakan itu kafir. Jadi nggak bisa takfir ya? Nggak bisa, karena ada ulama mengatakan bahwa maksudnya kulluhum finnar itu bukan mu'abbad, bukan selama-lamanya. Jadi mereka yang masuk neraka akibat kesalahan di dalam akidah, tetapi bukan selama-lamanya. Bukan selama-lamanya. Iya, jadi dia harus dimintai pertanggungjawaban dulu di dalam akidahnya, tapi tetap dikeluarkan, begitu ya. Tadi sampean bertanya mengenai apa itu definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira dalam hadis itu kan definisi itu adalah ada bil ta'rif, itu ada bil had, ada bil ad. Kalau bil had, saya kira langsung kita memakai apa yang disebut dalam hadis, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah ma'ana alaihi wa ashabi, ajaran Nabi Muhammad, kelompok yang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun seiring perkembangan zaman, maka kemudian kita di dalam menentukan apa dan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya pakai pakai menghitung ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka karena itulah tidak heran Mbah Hasyim Asy'ari atau NU secara umum itu mengatakan bahwa NU itu dalam bidang akidah mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari dan atau Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian dalam fikih mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Maliki atau Hanafi atau Imam Hambali, kemudian dalam tasawuf Imam Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi atau Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Itu bil'at. Jadi Ahlus Sunnah ya ini yang mengikuti kepada para imam ini. Para imam ini kalau sekarang lebih mudahnya bagi kita, terutama bagi orang awam. Kalau orang awam, siapa Ahlus Sunnah? Ya yang ikut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Maturidi di akidah, Madzhabul Arba'ah dalam bidang fikih, Imam Ghazali atau Junaid Al-Baghdadi atau Abil Hasan dalam bidang tasawuf. Itu saja lebih mudahnya. Nah, kemudian perlu juga saya jelaskan di sini. Maksud daripada ikut kepada Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi itu tidak harus persis apa yang dipendapatkan oleh, harus persis tidak, tetapi kita ikut manhajnya, sehingga tidak muskil. Ada sebagian orang mengatakan bahwa ulama Asy'ariyah sekarang itu tidak ikut Abul Hasan Al-Asy'ari karena banyak ayat-ayat sifat atau ayat-ayat mutasyabihat yang tidak ditakwil oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tapi ditakwil oleh ulama Asy'ariyah. Nah, ini apakah kemudian kata mereka ini kan berarti berlawanan dengan Abul Hasan Al-Asy'ari? Oh tidak. Kenapa? Karena kita ikut dalam manhaj. Manhajnya Abul Hasan Al-Asy'ari itu apa? Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwa ayatus sifat atau ayat mutasyabihat itu tidak boleh untuk ditakwil kecuali karena mendesak untuk ditakwil. Nah, kecuali karena ada kebutuhan untuk mentakwil. Nah, kebutuhan untuk mentakwil ini kan bisa berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain. Pada masa Abul Hasan Al-Asy'ari bisa jadi belum ada kebutuhan untuk mentakwil beberapa ayat. Tapi seiring bergantinya zaman, banyak orang yang misalnya kalau ditakwil malah nanti jadi memahami dengan pemahaman yang menyebabkan tajsim dan tasbih kepada Allah. Maka kemudian ulama kita mentakwil karena tuntutan kebutuhan. Nah, maka ini kan nggak bisa dikatakan bertentangan dengan, karena kita sama dengan Abul Hasan Asy'ari dalam apa? Dalam manhaj, yaitu sama-sama tidak mentakwil kecuali betul-betul mendesak untuk dilakukan takwil. Nah, ini yang harus kita pahami. Berarti kesimpulannya ya kalau secara definisi, secara had itu ya ajaran yang kelompok yang berpegang teguh kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Tapi secara ad itu ya Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian Abu Mansur Al-Maturidi, kemudian yang fikih yang tadi saya sebutkan. Makanya lagi saya jelaskan. Ada kata Syekh Hasan Hittu itu pertanyaan yang sangat aneh dan tidak masuk akal.
itu adalah pertanyaan apakah Asy'ariyah itu Ahlus Sunnah atau tidak. Itu pertanyaan tidak masuk akal. Kenapa? Karena mayoritas umat Islam ini dari dulu adalah Asy'ariyah. Coba para mufassir itu kebanyakan Asy'ari. Ahli fikih itu Asy'ariyah kebanyakan. Bidang banyak ilmu hadis itu semuanya adalah Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, lalu siapa Ahlus Sunnah? Makanya pertanyaan yang tepat itu mestinya siapa selain Asy'ariyah yang Ahlus Sunnah, mestinya begitu. Jadi kalau Asy'ariyah ini sudah tidak diragukan lagi termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang lainnya ini yang perlu dipertanyakan. Makanya Imam Az-Zabidi mengatakan idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal murad bihi al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Saya kira demikian. Terus kan tadi Kiai menyebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu demikian-demikian. Dan NU itu mengklaim sebagai organisasi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa, atas dasar apa NU dengan PD-nya mengaku mengklaim sebagai organisasi yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana penjelasan Kiai? Ya, saya kira pertanyaan yang ini sudah bisa terjawab dengan yang tadi saya sampaikan. Artinya NU itu kan menegaskan dalam bidang akidah mengikuti Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam fikih ya mengikuti salah satu madzhabul arba'ah. Dalam tasawuf mengikuti Al-Ghazali atau Abil Hasan Asy'ari atau Junaid Al-Baghdadi. Nah, sementara ini semua adalah dapat dipastikan merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga secara otomatis NU yang menganut para ulama-ulama itu tadi, mengikuti ulama tadi juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini nggak perlu terlalu panjang untuk dijelaskan. Lalu apa urgensi atau pentingnya kita itu mengikuti NU? Oh ya, kalau menurut saya penting sekali ya, penting sekali kita untuk mengikuti NU. Pertama, itu ada maqal al-haqqu bila nidhamin yaglibuhul batil binidhamin. Kebenaran yang tidak terorganisir itu akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Ini artinya bahwa kita itu perlu bersatu dalam satu organisasi. Kenapa? Karena begini, kalau kita memperjuangkan kebenaran sendiri-sendiri itu nggak kuat. Misalnya lah, kita menolak sebuah undang-undang misalnya yang kita anggap merugikan masyarakat atau merugikan agama Islam. Tapi kita berjuangnya sendiri nggak didengar, nggak kayak saya misalnya. Kemudian berteriak-teriak di jalan-jalan meskipun misalnya berapa orang, ya apa itu cuma segelintir orang. Tapi kita kalau sudah bersatu dalam satu organisasi NU misalnya, maka ini akan punya kekuatan. Sehingga meskipun yang ngomong cuma ketua NU misalnya, tapi itu kan mewakili semua berjuta-jutaan orang di Indonesia, maka itu akan punya kekuatan. Itu yang pertama. Tapi kenapa kita menganggap penting untuk ikut NU? Kalau tadi kan perlunya berorganisasi, bersatu. Nah, karena menurut saya NU ini organisasi setidaknya salah satu untuk tidak terlalu berlebihan memuji-muji punya sendiri ini ya. Jadi salah satu organisasi terbesar yang menurut saya paling cocok di Indonesia itu. Dan juga salah satu organisasi yang menurut saya paling mampu memperlihatkan kerahmatan risalah Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk menjadi rahmah bagi seluruh alam. Dan di kalangan ahli tafsir itu memang alamin itu siapa masih ada perselisihan. Ada yang mengatakan itu jin manusia, ada yang mengatakan itu semua makhluk termasuk malaikat, hewan dan semacamnya. Kemudian juga ahli tafsir mengatakan di dalam tafsir As-Sawi misalnya bahwa rahmahnya risalah Islam itu tidak hanya kepada orang muslim, tapi juga kepada orang kafir, kepada orang non-muslim. Makanya di dalam Islam itu banyak ajaran-ajaran yang menyatakan
untuk kita ini tidak berbuat jahat kepada mereka orang-orang non muslim yang tidak mengusir kita. Bahkan ada ayat ini yang saya kira ini ayat yang paling disenangi oleh banyak pakar, yaitu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada satu kaum membuatmu tidak adil. Kaum ini mencakup siapa? Non muslim. Nah ini, jadi jangan disalahkan kalau NU itu kemudian memperlihatkan akhlak yang baik kepada non muslim. Dan itu sudah perintah dari Al-Quran, ajaran Al-Quran. Bahkan ada hadis lagi itu wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Karena ada ayat, ada hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Di sini ayat hadisnya itu nas. An-nas itu merupakan lafdzun am. Yashmalul kafir, yashmalul muslim wal kafir. Jadi meskipun kepada orang kafir kita diperintahkan untuk berakhlak yang mulia. Hadisnya enggak mengatakan wa khaliqil muslimin, enggak, wa khaliqin nas. Itu jadi NU itu saya kira sudah pas apa yang. Kemudian NU itu kalau menurut saya salah satu, saya katakan salah satu organisasi yang bisa mengkompromikan antara kebangsaan dan keislaman. Sehingga kita jadi orang Islam di sini nggak selalu apa ya bikin keributan. Tidak apa kalau kata banyak tokoh itu ya Indonesia itu ini tempat kita yang harus dirawat dan kata makol itu hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Dan ini yang diajarkan oleh NU bahwa antara keislaman dan kebangsaan itu tidak bertentangan. NU juga menurut saya yang bisa mentaufikkan, mengkompromikan antara syariat dan adat. Di dalam NU itu tidak selalu setiap ketemu dengan adat, oh ini bid'ah, ini sesat, nggak ada pada masa Nabi, enggak. Di NU itu bahkan cara dakwahnya sebagaimana keputusan LBM PWNU Jawa Timur itu kan ada pendekatan dakwah itu. Itu ada pendekatan adaptasi, ada pendekatan minimalisasi, ada netralisasi, ada pendekatan eliminasi. Pendekatan adaptasi itu apa? Berkaitan dengan tradisi yang baik, tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tidak ada teks berbicara itu di dalam hadis, tapi ini tradisi baik, maka kita beradaptasi. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya apa itu akhlak yang mulia, beliau mengatakan muwafaqatun nas fima adal ma'asiyah, beradaptasi dengan manusia selama bukan dalam kemaksiatan. Nah ini pendekatan adaptasi. Ada pendekatan lagi itu pendekatan netralisasi. Ketika ada tradisi sebagian jelek, sebagian baik, maka tidak kemudian kita tentang secara total, enggak. Yang jelek ini kita usahakan untuk dihilangkan, yang baik ditetapkan. Ada minimalisasi, mengecilkan. Ada tradisi jelek, maka kita usahakan meminimalisir keburukannya itu. Kemudian ada terakhir itu eliminasi. Jadi mengeliminir, menghapus, karena tradisi ini memang tradisi yang jelek secara total. Tetapi di kalangan NU dalam rangka menghapus tradisi yang semacam ini, itu juga meniru dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran, yaitu bertahap. Misalnya dalam pengharaman khamr itu kan bertahap, tidak langsung haram. Pertama turun itu kan berbicara bahwa khamr itu ada manfaatnya, ada mudaratnya, tapi manfaatnya mudaratnya lebih besar. Kemudian setelah itu turun ayat lagi melarang ketika sholat, ketika hendak sholat, baru kemudian diharamkan, kan begitu. Nah di NU juga perlu tahapan-tahapan semacam ini. Saya kira ini maka kita perlu berorganisasi dan perlu ber-NU karena ya alasan-alasan tadi. Dan kemudian yang terakhir bagi kita ini, kenapa harus tetap di NU? Ya ini adalah warisan para ulama, para aulia, para guru-guru kita yang harus kita jaga.
betapapun di NU itu ada kesalahan-kesalahan, itu namanya organisasi apapun itu pasti ada kesalahannya, karena tidak ada yang sempurna selain Rasulullah SAW. Kalau misalnya semuanya ada kesalahan dikit, ada kekecewaan kepada salah satu pengurus, misalnya kemudian keluar, ini kan bagaimana, kita itu kayak kurang, ya kasarnya begitu ya, bahasanya dari sampean. Kalau saya belum membuat bahasa untuk itu, tapi menurut saya kok nggak pas ya kalau ada sedikit-sedikit kemudian sudah mau keluar gitu. Ya ada kesalahan, ya mari kita saling menasehati, memperbaiki agar NU itu tetap di jalur yang lurus. Lalu bagaimana tanggapan Kiai mengenai statement-statement liar yang sering kita dengar, sering kami dengar, bahwa NU sekarang itu berbeda dengan NU dulu, sehingga muncul istilah ada NU-nya Mbah Hasyim Asy'ari, ada NU-nya Kiai Said. Jadi bagaimana Kiai menanggapi? Apakah memang betul ada perbedaan antara NU dulu dengan NU sekarang? Ya, saya kira saya juga sering mendengar itu ya, mendengar di medsos atau dari teman-teman yang berbicara tentang NU. Tapi saya kira itu mirip dengan masalah tadi itu, antara Asy'ariyah dengan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Asy'ariyah itu oleh lawan-lawannya dianggap sudah menyimpang dari Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Sama sekarang ini, ulama-ulama NU yang sekarang atau sebagian tokoh-tokoh NU yang sekarang dianggap menyimpang dari Mbah Hasyim Asy'ari, namanya sama Asy'ari ya. Nah, tapi kalau menurut saya enggak. Jadi memang tuntutan zaman itu menuntut kita kadang untuk berubah, untuk berbeda dalam beberapa masalah terhadap pendapat-pendapat ulama kita dulu. Tapi enggak berbeda dalam manhaj, gitu loh. Enggak berbeda dalam manhaj. Selanjutnya gini Kiai, sampean kan termasuk salah satu pengurus NU, meskipun ya di semi Bandungnya, tepatnya di Aswaja Center. Apa sebenarnya tugas terberat bagi pengurus NU? Tugas terberat bagi pengurus NU. Ya ini, kalau menurut saya tugas terberat sekarang itu ya menjaga persatuan ini, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai rusak. Karena kalau Indonesia ini sampai rusak, nanti bisa berpecah-pecah misalnya, berpecah-pecah menjadi beberapa negara, maka Indonesia jadi nggak jadi sebagai negara terbesar, negara Islam terbesar di dunia, sehingga jadi nggak kuat lagi. Maka karena itu saya kira NU sudah pas menolak aliran-aliran yang dimungkinkan atau bahkan dipastikan ini akan membuat NKRI menjadi hancur. Maka saya setuju kita menolak HTI. Kemudian, tapi juga bukan cuma HTI, PKI juga sama. PKI kalau sama, meskipun itu masih terjadi beda pendapat sekarang, PKI-nya betul-betul ada atau tidak itu urusan. Tapi kita harus tegas menolak PKI. HTI ya kita nggak menolak tetap HTI. Kita bukan menolak ajaran Islam, bukan. Tapi kita paham bahwa khilafah itu bukan ajaran pokok agama, bukan pokok-pokok agama. Tetapi khilafah itu termasuk masalah-masalah furu juga, masalah-masalah fikih yang itu tunduk kepada khitab wad'i. Ini yang kadang tidak difahami. Orang itu selalu melihat kepada misalnya dia berpendapat khilafah itu wajib, misalnya wajib. Tapi dia tidak memahami bahwa khitab taklifi itu tidak boleh dipisahkan dari khitab wad'i. Artinya khitab wad'i itu gimana? Khilafah itu tidak selamanya harus diterapkan, tapi kondisinya bagaimana. Jadi kalau kita sekarang memperjuangkan khilafah, dalam rangka memperjuangkan khilafah itu malah menyebabkan hancurnya negara malah. Nah, ini padahal tujuan pendirian khilafah itu adalah untuk bersatu. Ini untuk bersatu malah terjadi perpecahan. Ini kan repot, ini ruwet ini. Maka ini niat baik, kalau baik nggak tahu itu di belakangnya, tapi ini malah bisa menyebabkan perpecahan. Maka menurut saya nggak usah. Khilafah sekarang itu
tidak wajib untuk kita terapkan. Ya apa yang ada ini kita jaga, kita dakwahkan ajaran Islam dengan baik. Tidak perlu sekarang kita mendirikan khilafah yang justru menghabiskan banyak waktu, menyia-nyiakan banyak waktu untuk itu. Itu kalau menurut saya. Ini saya tekankan lagi ini. Jadi antara khitab taklifi dan memahami khitab taklifi dan khitab wad'i ini penting. Jadi misalnya juga kadang Indonesia itu negara tauhid karena nggak menerapkan hukum Islam misalnya gitu. Sehingga pemimpinnya juga karena nggak menerapkan hukum Islam itu kafir. Ini karena nggak memahami khitab taklifi dengan khitab wad'i. Kalau dalam khitab taklifi itu kan berkaitan dengan wajib dan semacamnya. Nah, dalam masalah khitab taklifi ya kita kalau memang itu diwajibkan oleh Allah ya kita harus yakin. Tapi dalam penerapannya itu kita harus melihat kondisi mungkin untuk diterapkan apa tidak. Sebab setiap hukum itu kan ada syarat-syaratnya, ada sabab maniknya. Kalau ada sabab, sudah ada sabab, belum tentu bisa diterapkan. Dilihat dulu, ada penghalang nggak untuk diterapkan. Nah itu juga harus diperhatikan saya kira. Sehingga saya kira NU sudah sangat tepat dan terus istiqomah menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini agar jangan sampai hancur. Jadi menurut Kiai tugas terberat itu adalah tetap menjaga keutuhan NKRI, dan NU insya Allah akan istiqomah menjaga keutuhan NKRI. Lalu pertanyaan berikutnya gini Kiai, apa sebenarnya kontribusi NU itu terhadap Islam, terhadap bangsa ini dan juga terhadap dunia? Ya, jadi kalau ini saya kira banyak ya kontribusi NU di bangsa ini, di agama Islam ataupun di dunia itu banyak sekali. Kalau di Indonesia saya kira sejak sebelum era kemerdekaan, terus masa kemerdekaan, kemudian masa sekarang mengisi kemerdekaan ini sangat banyak kontribusinya. Ya salah satu yang terkenal itu resolusi jihad. Itu yang resolusi jihad pada tahun berapa? Pada tanggal 22 Oktober 45 ya, 45. Itu kan luar biasa. Seandainya nggak ada itu belum tentu Indonesia seperti sekarang kan. Tapi ya Allah menghendaki bahwa resolusi itu muncul dari NU. Nah, itu salah satu kontribusi besar untuk bangsa ini. Ya dan sekarang ya kalau tidak ada NU barangkali ya banyak banyak perpecahan di Indonesia ini. Jadi ada yang berada di tengah gitu loh. Maka NU juga menurut saya tugasnya itu menjadi penengah. Jadi jangan sampai orang NU malah menjadi memprovokasi, jangan sampai, malah NU itu harus menjadi penengah di antara berbagai kelompok yang ada di Indonesia ini. Kemudian kalau di Islam saya kira ini nggak perlu saya panjang lebar masalah ini, karena NU ya memang utamanya kan tetap agama sebenarnya. Kalau NU itu tujuan utamanya tetap agama. Cuman bagi NU kalau bangsa ini rusak, maka secara otomatis agama ini juga akan lemah di Indonesia. Maka berjuang untuk menjaga Indonesia sebenarnya itu juga merupakan wasilah untuk menjaga agama, menjaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya jangan dipertentangkan. Di dunia ya juga NU sangat memiliki kontribusi besar untuk perdamaian dunia. Betapa banyak tokoh-tokoh NU ya yang berperan untuk berusaha mendamaikan. Misalnya di Afghanistan itu kan banyak, bahkan katanya dari Afghanistan datang ke NU untuk belajar bagaimana NU itu menjaga Indonesia yang oleh mereka akan diterapkan di sana. Itu kan juga salah satu peran penting NU di dalam perdamaian dunia saya kira, dan banyak lagi yang lain saya kira. Oke, terima kasih. Terakhir Kiai, apa pesan Kiai untuk warga NU, ya untuk kami dan untuk warga NU yang lain?
ini pesan ya. Pesan ini kok kayaknya kalau saya pesan sama warga NU ini kayak gimana gitu. Tapi mungkin saya berpesan kepada orang-orang yang saya lah, seperti saya, seusia saya atau di bawah saya, di usia di bawah saya. Mungkin yang pertama, mari kita istiqomah di NU. Kita jaga NU ini. Kalaupun ada kekurangan di NU, jangan kemudian keluar. Tetap kita jaga. Dan terutama kepada anak-anak muda NU ini hendaknya memperdalam ilmu. Jadi jangan kemudian suka berkuar-kuar saja tapi disuruh belajar gak mau. Jadi harus betul-betul memahami terhadap keilmuan Islam, itu harus paham. Sehingga jangan sampai anak NU itu berbicara sembarangan. Itu harus berdasarkan ilmu. Ini saya sangat kecewa kalau misalnya ada teman-teman kemudian asngo itu asal ngomong, anak NU asal ngomong dalam urusan agama. Itu harus orang NU, tradisi NU itu untuk berpendapat tentang hukum itu harus bahsul masail. Iya kan, nggak sembarangan. Ini berarti orang NU itu harus hati-hati di dalam berbicara terutama masalah agama. Ini maka anak-anak NU menurut saya harus kembali semangat belajar. Jadi baru kemudian ta'allam summa takallam, kalau istilahnya sebagian ulama. Jadi kita belajar dulu baru ngomong. Jangan ngomong tok tapi nggak mau belajar dulu. Ini pesan saya. Ini juga pesan terhadap diri saya ya, karena saya bukan mengaku sudah punya ilmu, tapi ya tidak ada salahnya mungkin saling menasehati, karena ada hadis itu muru bil ma'ruf wa illam taf'alu bih. Kamu silahkan perintahkan yang baik, nyuruh yang baik, meskipun kamu sendiri nggak mengerjakan, nggak apa-apa itu. Nah, itu mungkin amalan bihadza. Meskipun saya sendiri juga ilmu itu belum punya, tapi ya saya kira nggak ada salahnya kita berharap teman-teman NU itu memperdalam ilmu dulu sebelum kita terlibat dalam perbincangan atau perdebatan di medsos misalnya. Karena itu kalau nggak berdasarkan ilmu, itu justru akan merusak citra NU sendiri. Nah itu dari saya. Oke, terima kasih Kiai atas waktunya. Sungguh banyak sekali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita sehingga bermanfaat untuk diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.